Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asna. Saya dari jurusan Aquaculture Lokal A2 NPM 2140 10 10 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang getaran. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintas tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Frekuensi getaran. Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Demikian dapat dirumuskan F sama dengan sigma getaran per T. Keterangan sigma getaran sama dengan jumlah getaran. F kecil sama dengan frekuensi atau hertz disingkat Hz. T kecil sama dengan waktu atau skor. Periode getaran. Periode ialah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Rumus T sama dengan 1 per F. Keterangan T sama dengan periode, satuannya sekon. F sama dengan frekuensi, satuannya hertz atau Hz. Contoh soal, dalam 0,5 menit terjadi 6000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Jawab, frekuensi sama dengan sigma getaran per T. 6000 dibagi 30 sama dengan 200 Hz. Periode 1 per F, 1 per 200 sama dengan 0,005 sekon. Lambatnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantaran dalam rambatnya, contoh gelombang radio. Sedangkan gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya, contoh gelombang bunyi. Berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perjalanan. Sedangkan gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Gelombang transversal. Kita bisa lihat seperti gambar di bawah, ada yang membentuk bukit dan ada yang membentuk lembah. Dari A ke C membentuk bukit, dari C ke E membentuk lembah gelombang. B dinamakan puncak gelombang dan D dinamakan dengan dasar gelombang. Jadi A, C, E, G simpul-simpul gelombang. Jika B ke B dan D ke D itu dinamakan amplitudo. Gelombang longitudinal, gelombang yang merambat berupa rambatan dan renggangan yang bergetar sejajar dengan arah rambatnya. Seperti contoh di bawah, kita dapat lihat ada gelombang rambatan dan gelombang renggangan. Periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang disebut periode. Contoh, jika dalam satu sekon terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1 per 100 sekon, sama dengan 0,01 sekon. Berarti periode gelombang tersebut adalah 0,01 sekon. Frekuensi dapat disimbolkan dengan F kecil. Gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon. Rumus frekuensi F sama dengan sigma gelombang per T. Contoh soal, periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Dalam 10 sekon akan terjadi beberapa gelombang. Jawab, F sama dengan 1 per T. 1 per 0,025 atau 1 sekon sama dengan 40 Hz. F sama dengan sigma gelombang per T. F dikali T. 40 dikali 10 sama dengan 400 buah gelombang. Panjang gelombang. Panjang satu gelombang atau panjang gelombang atau lambda adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, periode satu gelombang adalah 0,1. Dalam satu sekon, gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian, panjang gelombang tersebut adalah 10
1 dikali 0,1 sama dengan 1 meter. Cepat rambat gelombang. Kelajuan rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon. Adapun rumusnya F sama dengan S per T. Gelombang memiliki sifat dapat memantul. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Pemantulan gelombang pada tali dengan ujung tetap dan pemantulan gelombang pada tali dengan ujung bebas. Bunyi. Jika kamu bersuara sambil memegang leher, tentu kamu akan merasakan getaran di leher. Lonceng yang berbunyi tentu akan terasa getarannya jika kamu pegang. Bunyi memang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda, namun semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengarkan. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Ultrasonik. Frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Audiosonik. Frekuensinya di daerah 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, dapat didengar di telinga manusia normal. Infrasonik. Frekuensinya kurang dari 20.000 Hz, tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Beberapa hewan yang dapat menangkap infrasonik dan ultrasonik. Infrasonik, jangkrik dan anjing. Ultrasonik, kelelawar, dikenal memiliki radar alami, ikan paus, dan ikan lumba-lumba. Pemanfaatan ultrasonik: menghancurkan tumor atau batu ginjal. USG atau ultrasonografi digunakan untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. Untuk deteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan, memeriksa bagian dalam tubuh, kacamata orang buta, memeriksa kerusakan logam, membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Medium rambat bunyi, udara atau gas. Bunyi yang sampai ke telinga kita pada umumnya melalui medium udara. Dalam rambatan bunyi ini molekul udara tidak ikut berpindah. Bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal. Zat cair. Saat menyelam dalam air, kita dapat mendengar bunyi dari batu yang dijatuhkan ke air tersebut. Cepat rambat bunyi pada zat cair lebih besar dibandingkan dengan cepat rambat bunyi pada gas, karena jarak antara molekul zat cair lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara molekul gas. Zat padat. Seorang yang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi yang diakibatkan getaran truk yang melintas. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah besarannya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon. Rumusnya V sama dengan S per T. Cepat rambat bunyi udara pada beberapa suhu. 0 derajat Celcius 331,3 meter per sekon. 15 derajat Celcius 340 meter per sekon. 25 derajat Celcius 347 meter per sekon. Kuat bunyi. Kuat bunyi tergantung pada besarnya amplitudo. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi itu. Juga tergantung pada jarak antar sumber bunyi dengan pendengar. Tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendahnya bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi bunyi, semakin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda. Dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dan alat musik. Warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Pada manusia terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama. Pada alat musik, nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan beberapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuan intensitas bunyi adalah watt atau meter per sekon atau W per meter per sekon. Intensitas bunyi tergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antar pendengar dan sumber bunyi. Layangan adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan.
sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Nada, desa, dan dentum. Nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, disebut dengan desah. Dentum adalah desah yang bunyinya sangat keras seperti suara bom. Frekuensi pada senar atau dewai. Menurut hukum Mersenne, frekuensi senar berbanding terbalik dengan panjang senar, berbanding terbalik dengan akar luas penampakan senar, berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar, dan sebanding dengan akar tegangan senar. Resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Resonansi kolam udara. Sedikit demi sedikit, dengan air dalam tabung dikurangi dengan membuka keran, sambil mengurangi air tersebut, sebuah garpu tala yang frekuensinya misalnya 400 Hz selalu digetarkan di mulut gelas. Pada ketinggian kolam udara tertentu, misalnya 20 cm, akan terdengar suara degung yang cukup nyaring. Jika sudah terdengar degung, ini berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar, yaitu garpu tala, dengan kolam udara. Resonansi kolam udara. Misalnya pada panjang kolam udara 20 cm terjadi resonansi, berarti udara yang panjangnya 20 cm itu telah ikut bergetar karena getaran garpu tala. 2. Panjang kolam udara ini merupakan 1/4 panjang gelombang sumber bunyi atau garpu tala. Jika 1/4 panjang gelombang adalah 20 cm, maka panjang gelombang adalah 20 cm dikali 4 sama dengan 80 cm, sama dengan 0,8 meter. 3. Karena panjang 0,8 meter dan frekuensi sumber bunyi adalah 400 Hz, maka besarnya kelajuan rambat bunyi di udara pada saat itu dapat dihitung. F sama dengan lambda F sama dengan 0,8 meter dan 400 Hz sama dengan 320 meter per sekon. Jadi cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 320 meter per sekon. Resonansi selaput tipis. Selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tipe macam getaran. Contoh selaput tipis ini adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jadi resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang sumber bunyi. Terdapat selaput tipis. Manfaat dan kerugian resonansi. Manfaat resonansi. Resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Contoh, suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara. Suara kekantongan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Kerugian resonansi. Karena resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gendang atau kaca jendela pecah. Hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi. 1. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal atau N terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pemantul. I sama dengan R. Dapat dilihat di contoh di samping. 1. Bunyi pantul yang bunyi asli. 2. Gaung atau kerdam. Jika jarak antar dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya sekitar 25 meter sampai dengan 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas. 3. Gema. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut gema karena jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif jauh. Sekian dari materi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.